Salam semuanya, kembali lagi bersama saya Bintang, Community Manager dari GIDR. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu wakil ketua dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri untuk viewers kita. Sebelum kita mulai, topik hari ini adalah mengenai prediksi blockchain dan kripto di tahun 2026. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya panggil Mas Bintang ya, Mas Bintang. Makasih. Ya benar, saya Wasis Gunarto dari salah satu wakil ketua umum di Asosiasi Blockchain Indonesia, khususnya di bidang blockchain. Jadi terkait dengan tadi prediksi di tahun 2026. Betul, ya yang diungkapkan oleh Mas Bintang. Kalau dari sisi saya gitu ya, dari sisi di luar asosiasi juga kebetulan kan saya juga punya bisnis serial juga gitu ya di dunia kopi dan ada yang lain juga terkait dengan traveling gitu. Nah, kopi lover juga kopi sama traveling kebetulan. Jadi ada namanya Kopi UI dan satu lagi adalah Jalan Sutra sama Safarnam, itu lebih ke traveling. Nah, karena kaitan ini saling terkait, kalau saya lihat dinamika global sekarang itu, kalau kita lihat ini suasananya lagi panas ya. Kita lihat di konflik politik sekarang itu kayak ada three kingdoms gitu. Jadi Rusia, di Amerika sama China. Tapi yang menarik kita lihat ya, dari mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu terjadi semacam ada satu aset digital yang namanya Bitcoin yang menjadi semacam common dominator. Jadi kayak semacam berebut Pak ya? Mungkin lebih tepatnya saling coba ingin memengaruhi di sisi karena ini benar-benar semacam kayak emas yang real, tapi kan ini betul-betul kayak bagi orang yang udah convince dengan Bitcoin itu sudah punya keyakinan bahwa kalau kita akan istilahnya invest di situ, itu akan growth. Memang udah terbuktikan 15 tahun, tapi terlihat bahwa sebelumnya itu, sebelum muncul Bitcoin juga sempat ada chaos juga tahun 2008. Nah, ini kemungkinan ada potensi chaos lagi. Sekarang udah tercipta ada Bitcoin, dan ini jadi kayak semacam perebutan antara three kingdoms tadi, di mana kelihatannya Amerika lagi mencoba menguasai ya, dengan Trump bikin buat Liberty Forum, bikin token Trump, ya. Meme token Pak ya. Meme token. Nah, ya, hal-hal yang kayak gini yang harusnya kita harus bisa membaca bahwa ada sesuatu di situ. Ada sesuatu di aset digital. Jadi saya kira dari sisi aset digital tadi harus kita pelajari juga, tapi aset digital mana yang kira-kira akan jadi bridge-nya. Nah, salah satu bridge-nya bagi para yang istilahnya yang belum convince banget, seharusnya mulai belajar untuk mencoba melakukan investasi exposure selain Bitcoin. Juga ada, kalau yang orang-orang yang baby boomer biasanya kan ke saham, tapi ada juga kan ke emas. Nah, exposure ini harusnya mulai diperlebar. Nah, sisi lain kita juga udah, karena ada Bitcoin terbukti sudah tidak bisa dihack ya, kecuali kalau teledor yang megang wallet, human errornya. Nah, artinya ketika sudah banyak muncul token-token base dari si blockchain tadi, kalau kita mengeluarkan satu token yang berbasis istilah ini kerennya itu kan real world asset, dalam hal ini aset yang kita punya keyakinan ketika gonjang-ganjing politik itu akan aset ini mempengaruhi dan aset itu akan tetap naik. Ya, pilihannya ada dua bagi saya. Saya ya, Bitcoin atau emas digital tadi. Emas fisik yang kemudian digitalkan. Di tokenisasi Pak ya? Tokenisasi. Kalau di luar ada namanya PXG, kalau ada Tether Gold juga, kalau di Indonesia salah satunya GDR. Gitu. Jadi aset seperti itu. Iya. Menarik Pak. Safe haven ya itu. Ya, safe haven, betul Pak.
Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa kan tadi Bapak membahas kalau Amerika sekarang sudah mau mulai menguasai Pak ya. Itu kenapa kira-kira Pak? Kenapa Amerika sangat agresif terhadap dunia blockchain, apalagi kripto? Maksudnya kan padahal masih banyak yang mereka bisa ambil, tapi kenapa mereka pengen di situ Pak? Apakah itu sangat menjanjikan atau bagaimana Pak? Satu hal ya bagi saya sih kalau melihat dari sisi presidennya sekarang, Trump itu seorang yang sangat base-nya kan bisnis. Jadi dia tipe yang pragmatis saja. Dia belajar kalau saya lihat dari token yang dia keluarin itu World Liberty Forum sama si Trump, itu mereka belajar bahwa dua protokol dikuasai. Satu adalah Ethereum, satu lagi yang meme itu Solana. Dan kita tahu bahwa Ethereum itu memang yang lebih punya value, bukan yang punya value. Secara total value sekarang yang smart money rata-rata ke Ethereum gitu. Tapi kalau Solana lebih dipersepsikan di awal itu lebih ke pump fund, game. Memang Solana juga narasinya sedang arahnya lebih serius gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Trump itu bisa membaca menurut saya. Dan Trump juga membuat kalau nggak salah sudah ya, namanya arahnya pasti akan ke stablecoin. Di mana stablecoin ini sangat diperlukan di dunia istilahnya DeFi. Ketika kita bisa mendapatkan satu stablecoin, bisa menguasai stablecoin, kita bisa membaca, karena kita lihat ya kalau token lagi volatile begini, arah yang akan kemudian orang akan ketika bear market, pasti nanti stablecoin yang akan tetap stabil ya? Dan kemudian stabil ya, tapi volume akan terkumpul di situ. Artinya apa? On-chain analisisnya ini bisa dibaca. Siapa nih para yang beli Bitcoin, terus kemudian dia jual kan nggak bisa langsung, harus ke stablecoin dulu. Betul. Baru bisa masuk ke istilahnya on-ramp off-ramp-nya apapun kan lewat situ. Jadi Trump itu melihat itu, dia juga infonya kalau nggak salah sudah akan keluar ya untuk yang stablecoin-nya. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam bingkai yang besar blockchain tadi, Bitcoin-nya dia kuasain juga. Di bawah kemudian ada Ethereum, ada Solana. Diambil juga Pak ya? Diambil juga sama dia gitu. Memang ini kelihatannya masih terlalu dini gitu ya. Tapi ketika dia baru jadi presiden, dibantu si Elon Musk waktu itu, kemudian dia keluar lagi, dia udah arahnya ke situ gitu. Bahwa dia sering perang dengan The Fed gitu. Tapi saya lihat bahwa Trump dengan gayanya Trump ini, cara memimpinnya tapi Pak ya? Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu, dan untuk istilahnya mencoba menarik atau mungkin mencoba mengkooptasi dengan caranya dia untuk masuk mempelajari ini uang pada kemana gitu. Karena menurut saya sendiri, Bitcoin adalah antitesa dari centralized gitu. Bitcoin adalah antitesa dari centralized. Jadi ini kan jadi center, tapi dia sendiri kepengin ketika Bitcoin ini dikuasai oleh satu yang gede banget gitu ya, misalnya paling nggak dibaca dari sisi on-chain analisisnya, paling nggak dia bisa baca. Kalau dikuasai kan kayaknya sih agak sulit ya. Artinya dia akan mencoba untuk, mungkin nggak akan menguasai, tapi membaca tadi on-chain analisis tadi. Lebih ke bagaimana cara pergerakannya. Karena itu on-chain kan? Betul. Karena itu open sekali gitu. Betul. Nah, dan ya Trump mungkin salah satu orang yang dalam satu dekade ini yang berani untuk masuk ke situ. Kalau yang lain mungkin saya pikir tadinya BRICS gitu ya. Rusia sama si China gitu. Ini harusnya kalau mereka ambil duluan kayaknya lebih menarik gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka ketika dipotong SWIFT-nya, kelihatannya mereka juga katanya lagi mencoba teknologi semacam kayak Ripple, Stellar. Tapi saya kok nggak lihat itu gitu. Tapi kayaknya mereka akan tetap coba, tapi mungkin bukan tipe yang kayak public blockchain, kayak model kayak Ripple atau Stellar, tapi ada sesuatu lagi yang mereka bikin yang kayaknya arahnya juga mirip dengan kayak si decentralized blockchain, tapi ini mungkin lebih ke permission gitu. Menarik gitu, Pak. Kira-kira.
Tapi itu kan untuk di luar Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang di Indonesia sendiri Pak? Apakah kita terpengaruh dari proses sana? Maksudnya kan lagi dari luar sana sangat kuat untuk yang permasalahan blockchain. Kalau di Indonesia sendiri Pak, bagaimana tuh Pak? Kalau saya lihat ini juga Indonesia ikut mengikuti ya. Di kami kebetulan saya sekarang ditunjuk dapat mandat akhir tahun jadi salah satu wakil ketua tadi yang disebut. Jadi saya sebagai salah satu mungkin dari sekian lokomotif tadi, saya jadi salah satu penumpang yang akan membantu atau salah satu yang di jembatan yang akan membantu untuk melihat dari sisi industri dan sisi regulator. Nah, kalau saya lihat regulasi Indonesia ini sangat menarik Mas, karena masyarakat kita secara literasi keuangan ya, menurut saya ini pelan tapi pasti itu akan mengikuti bahwa ini akan makin banyak yang belajar, tapi banyak banget yang FOMO. Banyak banget yang ikut-ikutan, banyak banget yang kepingin cepat kaya gitu. Nah, ini pentingnya di sisi lain juga saya harus lihat bahwa regulator kita cepat-cepat mencoba untuk ikut masuk juga dengan menurut saya juga untuk supaya apa? Masyarakat, saya sebagai masyarakat ya, saya memahami bahwa regulasi itu untuk membantu fungsinya melakukan pengawasan terhadap industri ini, gitu kan. Saya memahami itu. Nah, saya kira dengan adanya regulasi yang kita sendiri sekarang lagi jalan begitu cepat setelah tahun kemarin 2 tahun yang lalu Pak Bupati, sekarang di bawah OJK, artinya untuk dunia blockchain ini ya, artinya pemerintah concern gitu. Artinya pemerintah concern. Di sisi lain, industri juga mulai menangkap use case yang based on blockchain. Nah, sisi lain ini akan ada 2 yang jadi isu nanti. Satu isu investasinya terhadap yang tadi masalah literasi keuangan kita yang ini saya sih ngelihat Indonesia masih perlu tambahan Pak ya. Masih sangat perlu gitu ya, masih sangat perlu dan mungkin 30 tahun lagi baru mungkin akan bisa ini. Tapi intinya ada gap, istilahnya mungkin kayak digital divide untuk sisi keuangan gitu. Memahami keuangan itu kan nggak mudah orang yang sudah yakin dengan ya udahlah investasinya hanya dikatakanlah aset-aset X gitu ya, saya nggak bisa sebut gitu ya untuk dunia yang lebih ke real gitu. Tapi kalau untuk masuk ke dunia digital sedikit, itu juga banyak kemudian mereka bisa jadi mereka udah ketakutan atau mau cembur tiba-tiba kena pengaruh yang lain ikutan FOMO, terus kemudian mereka jadi kapok. Itu pentingnya kita sebagai yang mungkin lebih, saya juga pernah ngalamin ya Mas ya, saya juga based dari experience itu ya, jadi artinya pentingnya para yang sudah pengalaman tadi untuk melakukan edukasi yang lebih pas ke masyarakat. Istilahnya kalau saya udah pernah kecebur nih. Jangan sampai kalian yang lain juga ikut-ikutan Pak ya, jangan sampai. Gitu. Nah ini yang harusnya kita lakukan. Betul. Dengan kerangka tadi yang diatur, ya saya juga kelihatan itu. Jadi saya pikir kita harus ikutin itu, tapi juga harus dibumikan dengan yang masyarakat juga benar-benar industri juga nggak terlalu resisten, masyarakat juga tetap mau belajar di situ. Ya. Oke, menarik Pak. Bapak sudah mulai terjun di dunia blockchain ini mulai kapan Pak? Mulai tahun berapa? Awalnya saya nggak tahu itu blockchain ya. Artinya pertanyaan mungkin dunia kripto gitu, dunia Bitcoin gitu. Iya, sejak zaman Indonesia itu awalnya kan Bitcoin Core ID ya, gitu. Sebelum ada toko kripto, saya udah jadi salah satu user di situ. Ada ya coba-cobalah, ada yang dari luar juga, tapi intinya di Indonesia Bitcoin Core ID gitu. Nah, sebelum pindah jadi namanya ganti Indodex. Nah, dari situ sempat saya lupakan gitu, terus kemudian selang waktu ternyata lumayan naik ya. Jadi dari situ mulai curiosity-nya jadi ini apa sih? Gitu, karena cuan Pak ya? Iya, salah satunya. Meskipun kemudian juga korungkat lagi. Jujur-jujuran ya. Artinya terjadi naik turun nilai dari sisi cryptocurrency tadi, nilainya naik turun yang harus kita pahami gitu. Baik dari sisi technical maupun dari sisi
non technical tadi gitu. Nah, itu sudah cukup lama dan sampai sekarang ya kalau ngomong cerita rungkatnya ya cukup banyak Mas, gitu. Lebih dari 10 tahun berarti Pak ya? Lebih. Wah, lama juga Pak ya. Berarti kisaran 2015 ke bawah Pak ya? Enggak, ke atas lah. Jadi enggak sampai, ini kan 2025 ya, Ya, sekitar ya 2000 berapa? 17-an 16 ya. Kisaran 8 sampai 9 tahun Pak ya? 17-an 16 lah. Berarti 2006. sudah pernah coba blockchain dalam artian yang awal-awal tadi Pak ya, yang di Bitcoin, apa tadi Pak? Bitcoin apa? Dulu namanya di sini di Indonesia namanya sebelum jadi Indodex Bitcoin Co.id. Bitcoin Co.id. Ya, Pak William kebetulan partner saya di yang kedai kopi itu, yang CEO-nya Indodex. Iya. Menarik. Berarti Bapak sudah pernah berinvestasi di mana saja Pak? Dalam artian tuh, kalau boleh share sedikit, portofolionya tuh sudah pernah coba koin apa saja Pak? Yang tidak harus semua, mungkin bisa dikasihkan top 3 gitu Pak. Agak sulit ya, kalau ini jangka waktunya cukup panjang saya. Tapi kalau top 3 yang saya sekarang pilih ya tetap kembali ke yang well-nya, yang ke blue chip-nya. Kalau untuk token ya, untuk kripto, malah mungkin sekarang exposure paling besar tetap kembali ke Bitcoin. Oke. Gitu. Bitcoin memang rajanya Pak ya? Iya, betul. Kalau di CMC-nya, coin market cap-nya kan memang paling tinggi. Paling tinggi gitu. Ada Ethereum tapi ya kecil. Tapi lebih poinnya lebih ke saya sendiri makin ada exposure ke tempat lain. Salah satunya ini juga GDR Pak ya? GDR ada ya. Jadi saya kira kita harus tadi itu invest itu bagi saya sih ketiga orang itu makin takut gitu untuk invest ke satu aset, kayak si Warren Buffett bilang kalau mereka lagi takut ya kita harus berani gitu. Gitu, ketika mereka berani untuk invest justru kita yang jadi takut gitu. Fear and greed-nya itu yang harus kita jaga di situ. Sesederhana itu kadang. Menarik. Saya mau bertanya nih Pak, kan banyak yang skeptis Pak tentang real world asset Pak. Apalagi di Indonesia ini masih kurang yang mengerti Pak. Mungkin menurut Bapak, kenapa real asset itu salah satu token kripto yang kalau dibilang cocok untuk semua kalangan Pak? Kenapa tuh Pak? Karena real world asset itu kan ada, kalau di istilah blockchain itu ada penghubungnya, namanya oracle gitu. Jadi namanya real asset ya artinya ada aset yang ada di dunia nyatanya ya. Ini yang harusnya yang kayaknya juga pemerintah juga concern ke arah situ, real asset. Jadi harus mulai istilahnya digalakan ya. Jadi absorb oleh pemerintah, pelaku industri juga, bahkan saya asosiasi. Karena diatur Pak ya? Karena lebih ada underlying asetnya. Ketika ada underlying aset kayak contohnya emas atau mungkin nanti ada yang lain gitu ya, juga ada beberapa yang ini, use case. Token baru Pak yang pertanian Pak, token baru. Apa ya? Di luar atau di Indonesia? Di Indonesia Pak, itu punyanya, nanti saya taruh di sini. Oke. Dia ada itu Pak, saya cek dari Gudang Kripto, kan partner exchange-nya GDR. Dia ada mempost yang real asset dari pertanian tuh Pak. Itu menarik juga Pak, saya juga baca itu. Nah, di real asset yang harus kita kritisi gitu, itu justru oracle-nya gitu. Dari sisi oracle-nya ini siapa yang mencatat? Di GDR itu ada yang mencalonkan custody-nya itu kan Pegadaian. Pegadaian, betul. Jadi kita tahu lah Pegadaian itu salah satu mungkin termasuk bullion yang terbesar di dunia gitu. Betul. Ya. Jadi ketika kita udah convince dengan yang di belakangnya real asset ini siapa, who is behind the GDR gitu. Ada si custody-nya, terus kemudian ada si PT-nya tadi, artinya ya PT yang kita di GDR kan namanya Block2Go ya. Yang sudah diawasi oleh OJK tentunya. Betul. Jadi harusnya masyarakat lebih percaya gitu. Jadi sangat penting untuk mengetahui tentang kustodiannya Pak ya. Lebih ya, jadi harus tahu custody-nya, termasuk juga siapa yang merilis tadi. Terus how to rights on blockchain-nya itu gimana sih gitu. Smart contract-nya Pak ya. Smart contract-nya, istilahnya smart contract tadi, atau mungkin
lebih kritisnya lagi ketika itu ditulis di smart contract, itu pun kalau boleh ini lagi ya, dipretelin lagi gitu, itu parameternya apa aja. Katakanlah tadi disebut, katakanlah saya dari kopi gitu. Saya sempat diskusi dengan katakanlah untuk bikin kayak token kopi. Nah, siapa yang nanti akan mencatat itu? Karena ini technical. Terus kemudian ada unsur non technical. Unsur non technicalnya pakai apa untuk meyakinkan bahwa ini betul sudah valid gitu. Kalau sekali dicatatkan di blockchain itu kan nggak bisa dihapus. Dia hanya bisa untuk di write lagi di atasnya lagi. Yang di sini nggak bisa lagi. Nah, itu pentingnya ketika kalau bisa sekali mencatat, nggak ada lagi yang lain. Bahwa kemudian bisa dikoreksi, bisa dengan catatan yang baru. Tapi apakah ini bisa dihapus yang perlu dikoreksi tadi? Nggak bisa. Nah, ketika ini belum siap, kan bolak-balik dikoreksi juga hasilnya jadi orang kan bingung gitu ya. Nah, siapa melakukan validasi tadi? Ibaratnya kayak bikin kayak sertifikat tanah lah ya. Kalau kita kan udah yakin harus ada cap notaris nih. Betul. Nah, itulah istilahnya Oracle. Kayak third party-nya, Pak. Third party-nya. Nah, siapa yang melakukan itu? Di mana? Dan keyakinan kita itu ini kan tetap aja ada tangan manusia. Ini siapa? Ada institusi ini siapa? Betul. Nah, ini yang harusnya kita buat, dan ketika melakukan parameter tadi harus diskusi dengan para stakeholder dalam industri tadi. Kemudian kita sepakatin bahwa ini loh si Oracle-nya gitu. Karena sekali ini dicatat tadi, ya selain immutable tadi, ya yang nomor 2 juga akan terlihat semua. Harusnya akan terlihat ini loh si pencatatannya. Nah, ini yang paling penting di situ. Yang harus dikritisin itu justru di sisi non teknikal kadang gitu. Kira-kira gitu, Mas. Menarik. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk kustodian, Pak, menurut Bapak apakah pemerintah harus ikut tangan, maksudnya dalam mengatur siapa yang jadi kustodian dalam real world aset kripto, Pak? Real world aset kripto? Iya. Penting nggak, Pak? Maksudnya pemerintah mengatur. Jadi contoh ada kripto real world aset, kustodiannya itu harus yang terdaftar di pemerintahan atau apa seperti itu, Pak? Saya belum berani menjawab terlalu jauh ya, karena kan ada sisi ini. Opini tapi aja, opini. Kalau dari sisi saya sebagai pribadi, lebih ke ayo kita godok ini dalam setiap industri itu pencatatannya kan beda-beda. Betul. Ya kan, kayak katakanlah tadi saya kembali karena saya dari orang kopi juga kan, resik gudang nih misalnya. Nah, siapa yang mengawasi yang di resik gudang itu? Pakai apa? Apakah pakai IoT? Ya, yang harus ditancap terus di situ untuk mencatat bahwa, atau ada kamera yang di situ, atau pakai ketika sudah melakukan petani itu diberikan satu kode untuk masuk ke gudang. Masuk ke gudang itu ada kode yang terbaca terus menerus bahwa si kode ini adalah si petani ini yang masuk ke gudang ini di jam ini di hari itu juga. Jadi lebih ke pendataan lebih yang ke ini, Pak ya. Yang disepakatin ini ya dulu gitu. Dan harusnya pemerintah kan nggak sampai ke situ. Harusnya. Jadi tidak harus, Pak ya. Bisa tidak harus atau harus, tapi ya saya belum bisa berani. Tapi ini kan harus dari semangat para industri itu supaya apa ya namanya, istilahnya kan kita bicara tracking traceability. Ketika sampai si user mendapatkan benefit betulan bahwa ini memang sudah dijalankan dengan benar, dan ketika industri menghadap ke regulator punya contoh framework yang jelas, pemerintah kan tinggal oh ya ini frameworknya, silakan nanti kalau ada yang mau pakai lagi framework ini yang dipakai. Tapi apakah industri ini apple to apple dengan industri yang lain, kopi sama ikan misalnya? Beda, Pak ya. Tentu, Mas, gitu. Betul. Dan di sini kan ada lagi-lagi ada katakanlah ada, kalau kopi mungkin mengacu ke Kementerian A, ya kan bisa jadi ke Kementerian B. Betul. Di sini punya beda lagi nih gitu. Nah, harusnya ini masing-masing use case berbeda-beda, tapi pada dasarnya secara apa ya namanya garis besarnya atau frameworknya ujung-ujungnya apa sih? Ini user kan harus pengen kepastian, ya kan? Betul. Kepastian sampai mana titiknya, kepastian juga yang mencatat siapa dan cara mencatatnya, gitu. Itu sih yang kayaknya harus dilihat yang paling penting itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Mungkin bisa, kan Bapak sudah berpengalaman dalam dunia kripto dan blockchain. Mungkin bisa di-share sedikit, Pak. Menurut Bapak dalam dunia
blockchain, investasi, kripto itu apa strategi terbaik dalam investasi yang bisa dipakai untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan kita masih bijak dalam melaksanakannya, Pak? Bagaimana tuh, Pak? Ya, pertanyaan menarik dan sering ditanyakan. Saya pun sendiri masih belajar ya, Oh, Mas. iya. Artinya, cuman saya punya convince, lagi-lagi ada convince untuk ada strateginya gitu. Convince ini, kalau saya tipe yang long term sekarang. Saya bukan yang, ya awalnya juga tentunya coba sana, coba sini gitu ya. Ada yang kena juga kasus-kasus ya, katakanlah ada cukup banyak ya, itu dari luar gitu. Tapi lebih poinnya, sekarang kita udah kalau convince ke aset digital, katakanlah Mas gitu. Mas kan lagi naik tahun ini, Betul. naik kali. Kenapa nggak cicil Mas misalnya? Gitu. Jadi Dan ini kan bisa fraksional. Iya. Dan cicilnya caranya apa? Bisa pakai cara dollar cost averaging. Oke. Nah, dollar cost averaging itu kan ada secara periodikali, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Terserah nih, kalau tahun kayak lama banget ya. Tahun berarti jatuhnya lamsam, beli terus kemudian lupakan. Yeah. Sama dengan Bitcoin juga seperti itu, tapi ada yang menarik di sisi DCA harusnya, yang ini kan istilahnya kalau di dunia exchange itu spot. Ke DCA itu bisa digabungkan dengan fear and greed. Oh. Jadi ketika Mas pinginnya mingguan gitu misalnya, punya $100 gitu. Nah, ketika lagi di hari minggunya tadi itu istilahnya Warren Buffett, ketika greed ini kan skala fear and greed 1 sampai 100 gitu kan ya. Atau 10 gitu. Nah, ketika greed di atas 8 atau 7,5, yang 100 ini jangan dibeli, Mas. Kan punya, jangan dibeli buat beli untuk GDR, jangan. Ntar dulu, hold dulu. Gitu, hold dulu aja. Atau beli kecil aja. Nah, itu proporsinya itu kalau saya, jadi kalau 10, 7, kan tadi 7 gripnya ya, belinya 30. Tapi ketika lagi fear, angkanya skala 3, proporsinya dibalik. Gitu, 10. Sisanya nih, dengan kayak gitu akan lebih terjaga, lebih terjaga. Jadi nggak cuman periodikali juga nggak apa-apa ya, bagus juga gitu. Saya nggak bilang itu jelek, nggak. Atau ya tadi itu dengan istilahnya fear and greed itu yang paling sederhana. Ada lagi yang pakai model fear and greed ditambah pakai volume, pakai EMA atau ini ya. Tapi bagi saya itu pun kalau nanti kita backtesting kurang lebih jatuhnya sama, gitu. Kurang lebih jatuhnya sama. Jadi biasakan selalu melakukan investasi kayak gitu. Nanti ketika udah di skalanya misalnya terjadi, gridnya sampai 9 atau 8,5, silakan jual. Kemudian jangan jual semua, sisakan kayak gitu untuk beli lagi. Jadi istilahnya kalau ada mentor saya di dunia yang investasi juga, yang beliau udah punya keyakinan juga dengan istilahnya, boleh saya sebut ya ininya ya, nggak apa-apa ya, istilahnya dari cerita dari kitab suci ya, istilahnya beliau sebut sih namanya investasi ala Nabi Yusuf yaitu. Nah, investasilah 7 tahun berturut-turut, mungkin setiap bulan. Nah, ketika nanti kayak nyiramin tanaman gitu, tanamin, ketika berbuah, buahnya itu sebagian dimakan, panen, ya kan, ketika berbuah. Tapi sebagian lagi buat tanam lagi dong. Jadikan bibit lagi, Pak. Jadikan bibit lagi, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Beliau namanya Pak Budikmat, tapi memang bukan lebih ke saham ya. Beliau salah satu mentor saya di orang dari Bahana gitu. Nah, itu beliau ngajarin kayak gitu, dan itu bisa diimplementasikan nggak cuman ke aset digital ya, artinya nggak ini, tapi kalau dalam keadaan gonjang-ganjing kayak gini dan kita butuh likuiditas, butuh yang cepat kalau udah perlu gitu, ya salah satunya tentunya salah satu investasi emas juga, yang salah satu yang terbaik, exposure-nya sebaiknya harus mulai dinaikkan gitu. Betul. Itu Mas kira-kira. Menarik Pak. Satu lagi Pak, saya punya pertanyaan. Jadi kan banyak yang juga sekarang terjun ke perak Pak, logam mulia perak. Ya. Itu
Bapak ada pandangan nggak Pak tentang itu Pak? Tentang untuk investasi di perak Pak? Saya ada kebetulan. Ada juga Pak ya? Ada dari 6 bulan lalu ya. Wah. Sekitar. Sekarang lagi naik banget tuh Pak. Iya. Lah, jadi gini, kalau itu kan lihat dari sisi apa ya namanya, sisi sense ya, gitu bahwa dunia lagi begini ya. Iya. Jadi exposure tinggal kita lihat nih, exposure kita harusnya kemana gitu. Nah, baru saya tadi screenshot salah satu ada ke teman ini silver gitu, tapi ke SLV gitu ya, jadi di luar. Tapi intinya ya itulah kita harus lihat dari karena volatility di di isu sekarang itu sangat cepat gitu, dan kita juga kita juga harus jaga-jaga, jangan sampai ini kita investasinya banyak. Kalau yang teman-teman suka di luar banget itu sebaiknya juga hati-hati ya, kalau tiba-tiba 7 hari nggak dapat internet gimana gitu kan. Itu juga harus kita perhitungkan hal yang kayak gitu Mas. Jadi antisipasi itu penting, apalagi tadi itu saya cerita bahwa geopolitik ini lagi nggak baik-baik aja. Betul. Jadi worst case scenario-nya itu sebaiknya harus ada, tapi dalam bentuk apa? Gitu. Gak ada yang salah dalam semua instrumen investasi kalau kita cek backtesting, kita sudah riset, nggak ada yang salah. Melakukan research Melakukan dulu riset dulu, risetnya dulu, betul. Sekarang kan gampang Mas, ada ChatGPT, iya Pak. ada DeepSeek, ada Qwen. Banyak Pak. Banyak banget ya. Betul. Saya sendiri sekarang, saya ngoding, saya belajarnya lebih ke sekarang pakai vibe coding gitu. Saya bikin bot sendiri gitu. Iya. Dan itu semua saya belajar pakai AI. AI Pak ya? Pakai AI. Saya bikin itu sendiri untuk apa? Ya untuk bagi saya senang dengan hal-hal yang baru, dan itu bisa dipakai untuk dunia investasi gitu. Untuk balik lagi kita sendiri gitu. Kenapa saya bisa membaca silver itu ya? Karena tadi kira-kira iya ada potensi akan begini. Betul. Salah satu saham 4 tahun yang lalu bahkan dari luar, saya kemarin ketemu Pak Gita Wiryawan, saya cerita saya 4 tahun lalu saya dapat ini dan sekarang nilai gede banget. Meskipun itu saya nggak bisa bilang di sini, tapi itu karena membaca tadi Mas gitu, membaca tentang ada potensi ke sana loh ini gitu. Jadi memang salah satu kunci kalau mau investasi, perbanyak baca, perbanyak research juga Pak ya. Perbanyak riset Mas. Ya, perbanyak tahu berita-berita juga Pak ya tentang keadaan di luar sana juga Pak ya. Iya, sama pahami bahwa namanya investasi sebaiknya yang kita udah yakin banget, ini mungkin 80% taruh di sini. Yang lucu-lucu tadi yang 20%-nya aja, yang kira-kira ini akan bisa jadi hilang ya, itu makin diperkecil aja lah. Saya sendiri cukup kadang-kadang yaitu tadi, saya kan bikin tadi untuk ada tools lah ya untuk investasi. Jadi saya sendiri ketika kan butuh istilahnya dana yang real juga untuk coba-coba gitu. Betul. Itu butuh waktu Mas untuk meyakinkan bahwa ini benar gitu. Butuh waktu dan butuh backtest. Backtest itu kalau istilahnya kalau pakai paper trading atau demo gitu ya. Itu sama yang real itu bisa hasilnya beda. Nah, hal yang kayak gini harusnya kalau teman-teman yang mendengar ini pada kepingin coba kayak gitu ya cobalah dengan yang kecil. Kalau mau paper trading nggak apa-apa, tapi ya bagi saya sih coba yang kecil, tapi siap yang harus tahu bahwa ini ada potensi hilang ya kayak gitu. Nah, hal yang kayak gini harus dipahami dari dari sejak awal bahwa namanya investasi nggak ada kepastian 100% bahwa uang itu akan untung, nggak ada kepastian itu. Tapi kita bisa backtest, kita bisa pelajari, dan kita udah yakin, contohnya kayak emas ini itu kan, itu udah terbukti mungkin dari ribuan tahun yang lalu bahwa ini kan selalu jadi safe haven. Betul, Mas, betul. Kira-kira. Oke Pak, itu aja episode kita hari ini. Terima kasih guys sudah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen. Kami semua ada di semua sosial media. Silahkan cari aja di GIDR Official. Itu aja dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, makasih.